ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Salam saudara, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Semua yang di rumah, mari kita memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita angkat pujian, ku beri kemuliaan dan hormat. Haleluya. Agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar,
Engkau kami semua Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Amin. Lewat pujian kami yang kami naikkan Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Masuk dalam doa buat pembukaan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Terima kebaikan kasih Yesus. Terima kasih Terima Yesus untuk kasih, Roh kasih-Mu Kudus. Bapa yang menyertai Haleluya. kami hingga saat ini Tuhan. Amin. Hingga detik ini Amin. Bapa sebagai kami yang ada Amin. Yesus. Itu semua karena Haleluya. anugerah-Mu Bapa. Amin. Kasih-Mu Tuhan yang menyertai Amin. kami Bapa, yang memberikan Haleluya. kekuatan bagi kami Amin. Tuhan, dan Haleluya. memberikan kesempatan Amin. bagi kami Ya, Bapa Yesus. pada hari ini Haleluya. Haleluya. memuji memuliakan Amin. Engkau Yesus. Haleluya. Biarlah kiranya Amin, Yesus. Bapa Amin. Engkau hadir di tengah-tengah Amin. ibadah kami ini Haleluya. Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Amin. tercurah di tempat ini Haleluya. Bapa, mengubahkan hati Amin. kami yang ada di sini Amin. Tuhan, dan saudara-saudara Haleluya. kami yang tidak dapat beribadah berkumpul Amin. bersama kami, mereka Amin. beribadah di rumah Oh, masing-masing Tuhan Tuhan. Yesus. Biar senantiasa Engkau juga Haleluya. hadir di rumah mereka Amin. Bapa, di Benar, hati Tuhan mereka Yesus. Benar, Yesus. Tuhan Yesus. Begitu juga Haleluya. Tuhan, kiranya Engkau Amin. berkati ibadah kami Bapa. Amin. Engkau pakai Haleluya. Tuhan WL, Amin. pemain musik, Amin. kami singer, Haleluya. dan gembala-Mu Tuhan Ya, yang Amin. akan melayani kami Bapa. Amin. Engkau memberkati Amin. Tuhan Amin. dari Amin, Yesus. awal pertengahan ibadah Amin. kami Amin. Tuhan. Kami serahkan ke Haleluya. dalam tangan-Mu Ya, Bapa. Amin. Biarlah sukacita di dalam hati Amin. kami Amin, Tuhan. Yesus. Pengharapan kami selalu Amin. ada dalam-Mu Ya, Yesus. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami ini Amin. Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami Haleluya. mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mengangkat pujian. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sama Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya Raja, Ya Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau angkat pujian kembali. Salalalala. Amin.
bukakan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Amin. Saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, namun kami percaya kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Amin. Kami tidak mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Amin. Kami mau tetap pegang janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin, haleluya, amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku
Riki masuk dalam doa buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kami boleh ada Tuhan hadir di Amin. tempat ini Tuhan. Ini semua karena Amin. kasih dan karunia-Mu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Terima Tuhan kasih, Yesus. Tuhan. Kau masih memberikan kami Amin. dapat menikmati Tuhan Amin. Yesus dalam ibadah ini Tuhan Amin. Yesus. Kami bersyukur Amin. padamu Tuhan Yesus. Dan juga Amin. Tuhan kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Biarlah pujian dan penyembahan Benar, kami Tuhan. sampai hadirat-Mu yang luar Amin. biasa Benar, Tuhan. Tuhan. Agar kami dapat selalu menyenangkan Amin. hati-Mu Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Tuhan, sebentar Amin. kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Sebagian kebenaran Benar, dari-Mu Tuhan Tuhan. Yesus. Kau pakai Amin. hamba-Mu Tuhan Yesus. Amin. Pelayanannya Tuhan agar tambah Amin. hari tambah heran Benar, Tuhan Yesus. Tuhan. Agar juga Tuhan agar banyak Haleluya. jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Amin. Yesus. Biarlah Amin. Tuhan Kau menjamah setiap hati kami yang Haleluya. ada di sini maupun di rumah Amin. Tuhan Yesus. Agar kami tidak Haleluya. luput dari-Mu Tuhan Yesus. Agar Amin. kami selalu memberitakan Amin. kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Agar kami Haleluya. dapat melakukan segala kebenaran-Mu Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Bila ada Haleluya. kuasa gelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami Tuhan Yesus, Amin. kami tengking di dalam Dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang menghancurkan segala Amin. pekerjaan kuasa kegelapan. Haleluya. Tutup bungkus selimuti ruangan ini Tuhan. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Amin. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami Amin. sudah berdoa dan mengucap syukur Amin. hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Serahkan hamba nyambahkan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita akan buka Alkitab kita. Yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ketujuh. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, mari sama-sama kita akan membaca Alkitab ini. Satu Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan temanya peliharalah kasih itu. Sekali lagi saudara, temanya adalah peliharalah kasih itu. Nah, ayat ini saudara menjelaskan bahwa bagi kita dikatakan bahwa mari kita saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena ayat itu memberikan jawaban karena kita berasal dari Allah. Baru yang kedua, karena kita lahir dari Allah. Baru yang ketiga dikatakan karena kita mengenal Allah. Ini yang membuat ayat ini berkata bahwa kita harus saling mengasihi. Kita berasal dari Allah, kita lahir dari Allah, dan kita mengenal akan Allah. Nah, bicara tentang kasih, ada 4 jenis kasih dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani. Pertama, yaitu storge, baru eros, phileo, baru agape. Nah, kasih storge adalah kasih mesra antara orang tua
dengan anak-anaknya atau sebaliknya. Anak-anak dengan orang tua, itu dikatakan kasih storge. Baru kedua, kasih eros, kasih asmara antara pria dan wanita yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Ini kasih eros. Baru yang ketiga, kasih pileo. Kasih pileo artinya kasih sayang yang sejati antara sahabat. Nah, biasanya ini tidak mempunyai hubungan darah. Kasih itu lebih kepada seorang sahabat. Bukan hubungan darah, bukan hubungan saudara, tetapi hubungan sebagai sahabat. Itu kasih pileo. Baru yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa perhitungan dan tanpa peduli kepada siapapun dia, atau kasih tanpa syarat. Nah, yang kita akan lihat kasih yang keempat atau kasih agape. Nah, kita akan membahas tentang kasih agape. Nah, sebagai wujud kasih Allah kepada umatnya, ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, 1 Yohanes 4 ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah, perhatikan saudara-saudara, telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dikatakan bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya apa? Dikatakan supaya kita hidup. Ayat ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi jelas sekali bahwa kasih agape adalah sebagai wujud kasih Allah kepada umatnya. Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Kita baru beberapa minggu merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, bicara tentang kasih agape, kasih Allah tanpa batas, kasih yang tanpa syarat. Itulah kasih Allah. Nah, saudara, setelah kita memiliki relasi atau hubungan antara Allah dengan anak-anaknya, dengan orang percaya, maka kita dikatakan mendemonstrasikan kepada sesama manusia tentang kasih Allah itu. Setelah kita dikasihi oleh Allah atau Allah mengasihi kita, maka seharusnya kita mewujudkan itu, membangun relasi dengan mendemonstrasikan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Kasih itu adalah aspek dari buah roh. Kasih itu adalah bagian dari buah roh. Dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22 itu menunjukkan bagaimana dikatakan buah-buah roh itu adalah kasih. Tetapi buah roh ialah kasih. Urutan yang pertama adalah kasih. Inilah aspek dari buah Roh Kudus. Baru kita lihat selanjutnya, kasih itu adalah bukti kelahiran baru ketika kita sebagai orang yang percaya.
1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Orang yang dikatakan benar, dia harus tahu, dia harus pahami, setiap orang benar itu dia lahir daripada Allah. Inilah dikatakan bukti kasih itu. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayatnya yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, perhatikan, tidak berasal dari Allah. Lalu sebaliknya, demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Kasih itu bukti ketika kita lahir baru memiliki kasih. Dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, itu masuk apa? Anak-anak Allah kah? Atau anak-anak iblis? Tetapi kalau dia mengasihi saudaranya, dikatakan dia adalah anak-anak Allah. Tandanya apa? Dia mengasihi saudara-saudaranya. Akhir zaman saudara, firman Allah sudah mencatat dalam Matius pasal 24 ayat ke-12 bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam Alkitab terjemahan lama di sana dikatakan akan menjadi tawar atau tawarlah kasih itu. Akhir zaman. Dasarnya kasih itu menjadi dingin, kasih itu menjadi tawar karena kejahatan. Karena perbuatan kejahatan hari-hari ini. Dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kejahatan yang kita bisa lihat, orang susah makan, orang susah kerja, orang mau cari duit tidak bisa. Ini masalah perut, masalah makan dan minum. Sehingga siapapun dia bisa berbuat kejahatan. Dia berbuat hal-hal kriminalitas. Untuk apa? Hanya kebutuhan perutnya. Kalau saya tidak salah saudara, berita beberapa hari yang lalu dimunculkan, Lampung dikatakan 2.416 narapidana yang akan dilepaskan. Itu bertahap. Kalau mereka tidak punya kerjaan, mau makan di mana? Kalau dia sebagai suami, dia pulang ke rumah, dia mau kasih makan istri. Bisa-bisa kejahatan terjadi. Kasih itu akan menjadi dingin, bahkan menjadi tawar. Hari-hari ini kita harus buktikan seperti dikatakan bahwa kita harus bangun relasi, mendemonstrasikan kasih itu di tengah-tengah keadaan ini.
Supaya apa? Dunia bisa melihat inilah kasih Allah itu. Pertanyaan di sini, alasan kita untuk mengasihi orang, mengasihi sesama. Yang pertama, alasan yang pertama untuk kita mengasihi sesama, karena kita sudah diselamatkan. Mengapa kita mengasihi sesama kita? Karena dikatakan kita telah diselamatkan oleh darah anak domba Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus, maka kita seharusnya mengasihi. Bukan hanya mengasihi Allah, tetapi kita mengasihi sesama. Mengasihi orang lain. Baru kedua, alasan kita mengasihi sesama, karena itu perintah. Artinya apa? Kasih itu perintah. Coba saudara lihat, Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-34. Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan dengan jelas, dikatakan bahwa aku memberikan perintah, Yesus memberikan perintah yang baru. Apa itu? Supaya kamu saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena dikatakan Yesus, aku telah mengasihi kamu. Oleh sebab itu, mari dikatakan bahwa kita harus lakukan, dikatakan perintah untuk mengasihi sesama. Yang ketiga, alasan kita mengasihi sesama, Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Alasan ketiga, karena kita dikatakan adalah murid-murid Yesus. Kita harus mengasihi sesama karena kita adalah murid-murid Yesus. Kita harus tahu itu. Untuk kita saling mengasihi dengan orang lain, dikatakan bahwa kita murid-murid harus mengasihi sesama. Inilah yang dikatakan alasan kita mengasihi sesama. Sekali lagi saya ulangi bahwa karena kita sudah diselamatkan. Kedua, karena kita melakukan perintah. Baru yang ketiga, karena kita adalah murid Yesus. Bagaimana kita memelihara kasih itu? Setelah kita memiliki kasih itu, bagaimana kita akan memelihara kasih itu? Nah, yang pertama, cara kita untuk memelihara kasih itu, jadikan kasih sebagai gaya hidup. Sekali lagi, jadikan kasih sebagai gaya hidup kita. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Dikatakan dari mulanya. Apa itu? Bahwa kita harus saling mengasihi. Hidup kita harus saling mengasihi.
Orang cuma bicara tentang kasih, bisa saudara. Orang cuma ngomong tentang kasih bisa, tetapi untuk mempraktekkan kasih itu sulit. Mengapa? Dikatakan dia tahu dari semulanya tentang kasih. Dia tahu perjalanan hidup rohaninya, firman Tuhan, dia tahu. Dia membaca, dia mendengar, dia tahu bagaimana itu tentang kasih. Padahal banyak orang percaya dia tidak menjadikan kasih itu sebagai gaya hidup. Sering saya katakan bahwa orang yang berkelebihan, kalau dia membagi berkat, membagi rezeki kepada orang-orang yang kurang mampu, dalam kondisi berkelebihan itu wajar. Kenapa? Ada berkelebihan, ada keuntungan. Tetapi kalau dia membagi dalam kondisi pas-pasan, itu luar biasa. Kenapa? Menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup setiap hari. Tetapi kalau dia praktekkan itu, banyak orang-orang yang tertutup mata, melihat banyak orang yang menjerit hari-hari ini. Cari makan susah, mau makan susah. Kenapa? Kondisi. Mau cari uang, kerja, susah, sulit. Tetapi bagaimana banyak orang percaya. Mereka tidak menjadikan kasih sebagai hidup. Kalau mereka lihat, ada banyak. Karena kebanyakan orang hanya melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Kalau dia melihat ke bawah, dia lihat, dia memandang bahwa ada banyak orang yang masih kurang, banyak orang yang tidak mampu, yang menjerit. Itu sebab saudara perhatikan, banyak orang yang memberikan sembako, membantu rumah sakit, membantu orang-orang yang kurang mampu. Mereka sedang mempraktekkan firman supaya kasih itu menjadi gaya hidup. Menolong sesama, menolong tetangga, memperhatikan tentang itu kasih. Nah coba lihat Galatia pasal 5 ayat ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Diperhatikan saudara, ketika kita dipanggil, diselamatkan oleh Yesus, maka jangan kemerdekaan itu, keselamatan itu kita gunakan dalam berbuat dosa. Jangan dalam kondisi ketika kita diselamatkan, kita sudah dimerdekakan dalam dosa, kita hidup di dalam dosa. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan di situ. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Luar biasa. Setelah kita dimerdekakan, kita diselamatkan, kita hidup baru, kita lahir baru. Maka ketika kita lahir baru, hidup baru, dikatakan kita melayani seorang akan yang lain. Hari-hari ini ada banyak organisasi sosial membantu. Bahkan memperhatikan orang-orang yang kurang mampu. Kalau orang percaya lakukan ini, berarti dia sedang perhatikan firman Allah bahwa kasih yang ada dalam kehidupannya menjadi gaya hidup. Ada banyak orang saudara yang sementara menjerit, mereka tidak mau makan, tetapi karena mereka malu ngomong dengan orang lain. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang kita bisa lihat, kondisi ekonomi. Mereka ngomong, Om sama saya, waduh kami ini sudah berapa minggu gak kebaktian. Saya bilang sama, kita juga gak kebaktian. Kita gak ibadah. Mereka katakan, aduh kita gak dapat persembahan, gak dapat kolektor. Sama, kita gak dapat kolektor, tapi khotbah terus tiap minggu. Kalian memang gak ada kebaktian lagi. Artinya
artinya dalam tanda kutip kebutuhan. Apalagi kalau ada dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu ada beberapa anggota. Di luar anak-anak mungkin ada keluarga yang lain. Mereka sedang pikirkan itu. Tetapi bagaimana kita orang yang percaya, yang memahami kasih sebagai gaya hidup. Inilah yang dikatakan bahwa kita sedang pelihara kasih itu. Yang kedua, bagaimana kita memelihara kasih itu? Yang kedua adalah jadikan kasih sebagai karakter Kristus. Artinya menjadikan kesaksian buat orang lain. Ketika kita memiliki kasih, kita sedang praktekkan kasih itu dan apa? Kita sedang tunjukkan kepada dunia ini bahwa saya sedang menunjukkan karakter Kristus di tengah dunia ini. Tetapi ada kasih yang pura-pura, punya motivasi-motivasi tertentu. Tetapi kalau kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang dari Allah, dia akan praktekkan itu kepada orang lain. Dia akan praktekkan kepada sesama. Roma pasal 13 ayatnya yang ke-10. Roma pasal yang ke-13 ayat ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak pernah berbuat jahat. Kasih bukan motivasi mencari keuntungan, mencari kelebihan, mencari kesempatan. Tetapi dikatakan kasih tidak berbuat jahat. Mengapa? Karena ada kasih Allah dalam hidupnya. Selagi kita memiliki kasih, maka kasih itu kita praktekkan. Kalau kasih itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka sia-sia hidup ini. Hanya motivasi tertentu, hanya mencari kesempatan, hanya mencari keuntungan, hanya mencari situasi-situasi, keadaan-keadaan tertentu yang menjadi kesempatan dia gunakan. Namun Alkitab berkata, kasih tidak berbuat jahat. Tulus, murni adanya. Kalau kasih itu tulus, murni, maka kita sedang berada di dalam jalurnya kebenaran firman Tuhan. Kita sedang pelihara kasih itu. Ingat baik-baik saudara, kasih di akhir zaman ini akan menjadi dingin, akan menjadi tawar kasih itu. Tetapi kalau kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh, Kristus, Yesus mengorbankan dirinya karena kasihnya buat saya saudara. Maka kasih itu juga dikatakan kita praktekkan. Ketika kita praktekkan kasih itu, kita percaya Tuhan, Engkau akan mampukan untuk aku melakukan itu, untuk aku mengerjakan itu. Sehingga apa? Situasi, kondisi apapun, Engkau berkata, Tuhan, aku tetap menjaga kasih itu. Situasi sulit, situasi Engkau lagi diberkati, situasi dalam kondisi Engkau terjepit, mengalami jalan buntu, Engkau berkata, Tuhan, jadikan kasih itu menjadi gaya hidup, dan jadikan kasih itu menjadi karakter Kristus dalam hidupku setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Haleluya, kita akan renungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan akan memberikan satu pencerahan buat kita, akan memberikan satu jawaban di hari-hari ini. Kasih kita hari-hari ini diuji dengan kondisi, keadaan, situasi. Haleluya. Mengasihi
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, hari ku berdiri bersama-sama mengikat pujian ini. Haleluya. Ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar singar mengalungkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, kalau engkau mau mengasihi Yesus dengan segenap hati, apa bukti engkau mengasihi Yesus? Adalah bukti ketika engkau merenungkan firman Tuhan. Apakah sampai di situ engkau merenungkan firman Tuhan? Engkau harus praktekkan kasih itu. Hari-hari ini, mari engkau mengasihi. Buktikan itu kasih itu. Kalau engkau sebagai orang percaya, sebagai itu, buktikan kasih itu. Perhatikan orang lain. Lihat orang lain yang membutuhkan. Siapapun dia, saudaramu, sesama, keluargamu. Perhatikan kasih itu yang harus buktikan hari-hari ini. Menjadi gaya hidup. Bahkan karakter Kristus adalah kehidupan. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan, untuk menyenangkan. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Renungkan kasih Allah itu. Renungkan kasih Tuhan itu dalam hidup. Biarlah kasih Allah itu terpatrik dalam hidup. Bukan hanya engkau berkata-kata, bukan hanya engkau bicara, tetapi buktikan itu, praktekkan itu. Perhatikan itu. Karena tanpa kasih Allah, sia-sia hidup ini. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nanti Bu Gembala maju ke depan, pimpin kita dalam doa penutup. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga yang kami panggil nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, lewat kasih-Mu Tuhan yang tak
berkesudahan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, kami selalu Tuhan menjadi pelaku-pelaku lewat firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan kehidupan kami Tuhan. Engkau juga melihat Tuhan sidang jemaat yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan, biar dia selalu Tuhan mengasihi Engkau Tuhan, tak berkesudahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami serahkan semua Tuhan, acara ibadah dari awal sampai akhirnya Tuhan, mencampur tangan Engkau, tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Semua hanya keserahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus, penghentram pimpinan daripada Roh Kudus, tinggal menyertai kita mulai saat ini esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus dan pada kali yang kedua. Demi nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah saat ini. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Haleluya.